Ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu cukupnya kerannya, keluar air. Ulangi ya, tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya, sudah sunnah yang pertama kita lakukan. Karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu untuk yang pertama, kumur-kumur. Sekali lagi, buka kerannya. Saya ulang ya, kerannya buka, ambil air gorfah namanya, segenggaman seperti ini ya. Kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir. Kumur-kumur itu ya, gas ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah. Kalau diperlukan 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya, untuk menegaskan atau menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu. Kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk begini, bagian yang pokok. Tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasalah itu, ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihatnya yang telunjuk gini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini. Ya. Terus seperti ini. Kemudian tutup dulu. Ya. Terus seperti ini. Ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali-sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air, dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ingat ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya sebab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini. Ya, setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya. Ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini, yang fleksibel saja. Penting airnya ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang itu seperti ini, ke depan. Kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan, ya, seperti ini.
Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu yang dibuka lagi. Nah, tutup seperti ini ya. Ini boleh fleksibel dari mana mulainya, yang penting dari depan sini ke bagian siku ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Ya, teman-teman. Saya. Nah, selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, ya. Karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih, ya. Dipercikan seperti ini, ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya. Ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah, ya. Setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekas ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan? Baru kemudian membasuh telinga, seperti yang tadi dicontohkan. Bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku ya, kuku bagian jempol ini ya, di sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai 2 mata kaki sampai di sini ya. Jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini ya, kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, sela-sela ini. Nah, kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini. Ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya. Majukan lagi ke depan ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi, kita ambil ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini ya, ini untuk ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan, ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini ya. Dah selesai. Nah, ini selesai ya. Setelah selesai, dah, kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita berdiri sini ya. Lalu kita berdoa, doa yang sudah pernah diajarkan juga ya. Syahadatin dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini kan, nadhafah ini kan, nadhafah nih luarnya, nadhafah ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiya. Sifat husnu wadhiya itu yang dimaksud dengan taharahnya, bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita.